Selamat pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun berada. Kita jumpa kembali di Morning News edisi hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025. Kembali bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Wapimret iNews.id, Om Said. Om Said sehat ya? Sehat. Om Said gimana perjalanan hari ini Om Said? Macet ya? Macet sih, cuman ya lumayan juga sih. Biasanya agak tersendat nih, mungkin karena banjir ini ya, Jakarta ya. Jakarta dan Jabodetabek banjir. Bekasi itu perbatasan dengan saya kan di Cikeas tuh. Itu Pila Nusa Indah tuh dekat sama saya tuh. Nah, kebetulan saya jaraknya tuh berapa meter lah dari Kali Cikeas, Kali Cilengsi. Nah, itu kalau Pila Nusa Indah tuh waduh, kayaknya itu sama tingginya dengan sungai. Nah, itu sejajar, sejajar dia. Tapi ditanggul ya? Ya ditanggul, cuman kan memang limpahan air dari Kali Cilengsi Cikeas itu sangat melimpah kan kita lihat debit airnya besar. Keruh nih. Tinggi lagi naik, wah ini pasti banjir gitu. Berarti orang Cilengsi udah tahu. Ada kemungkinan Pila Nusa Indah ini banjiran ya? Iya, udah jelas banjir. Pasti itu. Pasti banjir. Jadi luapan dua sungai ini ya, Cikeas. Dan itu berdampak juga ke arah Bekasi sana. Kan di Margahayu terus Jati Asi itu kan terdampak itu juga. Jadi memang efek domino ya, panjang ya. Jadi dari puncak sih. Kalau dari puncak kan itu kan udah ada banjir bandang ya. Nah, banjir bandang itu karena tidak ada resapan air tuh. Itu dari pantauan teman-teman kontributor dan wartawan kita ya. Itu banjir itu di pemukiman itu tidak sudah disemen-semen semua tuh. Jadi lintasan air tuh sangat deras sekali. Nggak bisa menyerap air gitu. Banyak jadi pila ya. Ya, termasuk juga banyak pila gitu kan. Pila-pila itu kan banyak di tanah kehutanan lah. Iya. Makanya banyak yang mau dievaluasi ya. Tapi kan udah ada waduk tuh Om. Ada dua sih, waduk Sukamahi dan Ciawi ya. Cuman kayaknya nggak terlalu berfungsi ya. Itu kan buat menyodet air dari puncak ya, agar tidak langsung ke Jakarta gitu loh. Tidak langsung ke Katulampa gitu. Jadi disodet ke situ gitu loh. Cuman sepertinya kurang efektif ya, karena mungkin ada banjir bandang di puncak itu. Limpahan air sudah tidak tertampung juga. Saking tingginya ya, juga. Makanya harus komprehensif lah, artinya wilayah puncak juga harus ditertibkan. Ya kalau kemarin kan ada penertiban bangunan-bangunan tuh. Sekarang mungkin pila-pila yang tidak berizin atau di atas tanah kehutanan juga mungkin bisa ditertibkan. Penting tuh berarti itu ya. Penertiban karena memang kondisinya Jakarta ini seperti ceruk ya. Betul. Jabodetabek. Tangerang juga kena. Tangerang juga kena ya, benar ya. Tangerang, Bekasi. Dan Mogot katanya tinggi airnya sampai 40 cm. Selutut orang dewasa. Selutut. Nah, ini di Antam juga katanya banjir juga ini. Nah, itu sampai berapa meter tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Karena banyak itu di pinggir kali ya. Nah, kita coba ini laporan dari sana ya, warga Antam nih. Mas Firman yang terhubung lewat Zoom. Ya, kita coba jumpai Mas Firman. Ini Mas Firman ya? Iya. Fajar Firman Syah. Warga Jalan Lebak Sari RT 10, karena di sana yang terdampak ada 3 RT, RT 10, 11 dan juga RT 12 di RW 05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat pagi Mas Firman. Pagi Mas Firman. Pagi Mas. Mas Firman. Halo Mas Firman, kedengeran nggak suaranya? Mas Firman? Mas Firman ngasih laporan pandangan mata dulu kayaknya nih Mas Fadli. Iya, dan kondisinya ternyata tuh rumah tuh masuk ke dalam ya. Hampir atap ya. Hampir ke atap. Ini posisi rumah memang berada di lebih bantaran kali. Rendah dari jalan ya. Bantaran kali nih kayaknya. Bantaran kali ya. Itu jalanan sama rumah kayaknya ini bagian jalan ini. Karena rumah yang di sisi satunya aman ya. Aman. Iya. Ini sepertinya kayak nggak ada resapan air juga sih kayaknya tuh lihat ini banyak sekali ya aspal semen gitu kan. Jadi air menumpuk di situ di satu sisi. Ini nggak jalan kan airnya kan. Iya benar. Dan revitalisasi saluran air juga sepertinya sempat terhenti ya kemarin di Jakarta, di wilayah sekitar Jabodetabek juga nggak ada tuh. Nah ini juga padahal ketinggiannya hampir sama dengan yang tadi ya, tapi ini terendam juga nih, terdampak juga. Artinya memang semakin luas wilayah yang terdampak banjir di Jagakarsa. Ketinggiannya bervariasi, kalau yang di jalan ini sekitar selutut ya orang dewasa. Coba kita panggil lagi ya Mas Firman ya. Mas Firman. Halo Mas Firman. Bisa dengar suaranya Mas? Apa cari posisi yang enak kayaknya dia. Mas Firman. Untuk melaporkan ya. Mas Firman bisa dengar suara dari studio? Halo Mas Firman.
Ya, jadi memang banjir terjadi di wilayah Jakarta termasuk tadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan untuk kalau kita lihat ya dari beberapa tahun terakhir mungkin hari ini adalah yang paling parah. Iya, nih hari Kita ini sudah paling bersama parah. dengan Mas Firman. Mas Firman kedengeran ya suaranya dari Halo Mas studio? Firman. Kedengeran suaranya? Ya. Kedengeran Mas. Oke. Stay dulu Mas, diam dulu Mas. Iya, stay di situ dulu Mas, jangan gerak dulu Mas. Mas, kita mau tanya-tanya nih Mas terkait soal banjir Mas Firman. Ada suaranya Kak Mas? Ada. Ada terdengar jelas di studio Mas. Mas Firman dengar suara kami? Wah, ini Mas Firman kayaknya memang memantau Ya banjir mungkin nih ya, keliling. Mas Firman bisa stay dulu Mas posisinya. Mas Firman. Oh, nggak kedengeran ya kayaknya dia. Ini banjir berapa dalamnya Mas? Mas Firman. Oke. Ya, dan ini di ini ya tadi ya. Tadi sempat kita by phone juga ya dengan dia ya. Di Antam ya. Di Antam ya. Belakang Antam ya. Belakang Oke, Antam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman, Pemirsa, hari ini tanggal 4 ya, kita mengalami musibah banjir dari jam 3 pagi tadi. Air sudah masuk, dampak sebanyak 3 RT, ada 500 kakak atau 800 jiwa, seperti itu. Ini lokasinya di mana ya Mas ya? Ketinggian saat ini ke leher orang dewasa atau 1,5 meter kurang lebih. Nah, jadi ini permukaan lokasinya ini dataran rendah, dan yang tadi saya lewati itu adalah dataran tinggi. Dan saat ini kita berada di posisi dataran rendah seperti itu. Ini saya berada di rumah ketua RT 011 seperti itu. rumah RT Dari- juga terendam ya? Dari jam 3 pagi warga sudah mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan seperti itu. Dan ada juga seperti dataran-dataran tinggi yang memang tidak pernah menyangka kalau air banjir ini akan masuk ke rumahnya. Mereka masih agak santai. Tiba-tiba air begitu cepat, akhirnya air masuk ke rumah warga. Jadi terdampak sebanyak 3 RT. Gitu. Mas Firman, ini Suara air saya, ini ada dari tidak? sungai apa Mas? Luapan air ini dari sungai apa Mas Firman? Air masih lumayan deras ya. Ini posisinya di balik rumah sana itu adalah sungai Kali Ciliwung. Oh, Seperti Kali itu. Ciliwung ya. Kali Ciliwung ya. Dan ini tingginya lumayan ya, hampir seatap. Yang tadi itu sudah menutupi atap. Terus warga sekarang dievakuasi kemana Mas Firman? Ini persis di rumah Pak RT. Seperti itu. Warga dievakuasi kemana Mas Oke, Firman? saya ajak lagi melihat lokasi berikutnya. Ini saya sudah tidak bisa masuk ke lebih dalam lagi karena ketinggiannya lumayan dalam, jadi nggak bisa sampai masuk ke dalam seperti itu. Warga dievakuasi kemana Ini Mas Firman? tadi lokasi yang air sempat masuk sampai sini. Cuma alhamdulillah sudah agak surut seperti itu. Oke Mas. Ya. Mas Firman bisa dengar suara kami di studio? Ini kayaknya dia ini ya. Oke. Ya. Siap. Nah, ini cukup lumayan tergambar ya Iya, suasana banjir di sana. Ada yang tinggi daratannya, Jakarta ada Selatan yang, ya. ada yang rendah juga ternyata ya, Iya. sampai ke atap ya. Dan yang paling parah memang ketika di dataran rendah tadi ya. Iya. Itu kayaknya Sampai- pinggir bantaran sungai ya. Bantaran Itu sungai. Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung ya. Iya. Artinya memang nggak harus curah hujannya tinggi atau deras ya, tapi karena memang ada luapan Iya, sungai, sungai. ada kiriman air dari hulu, Dari hulu. ini juga mengakibatkan banjir Iya. dan cukup parah. Hmm. Dan banjir juga
yang paling parah itu Jakarta Selatan tadi. Kemudian Jakarta Timur Jakarta juga. Timur juga ya. Iya. Ada 47. Bonpala ya kalau salah. Iya, benar. 47 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dilanda banjir pagi hari. Dan Kepala Pusat Data Informasi Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta, Muhammad Yohan bilang banjir yang terjadi di Jaksel dan Jaktim karena meluapnya kali Ciliwung setelah terjadi hujan di Jakarta dan di daerah lainnya. Dan tadi juga ada beberapa laporan ya, termasuk Mas Firman di Bekasi juga parah tuh. Bekasi yang Margahayu di Kemang Pratama, Pilihan Nusa Indah berbatasan dengan Bogor tuh. Iya. Dan itu juga permukaan dengan sungai Cikeas dan juga Cilengsi tadi. Ya sejajar lah. Sejajar. Iya. Ya makanya tadi sempat disampaikan juga oleh salah satu warga di sana sudah ditanggul, tanggulnya setinggi 2 meter dan ini alhamdulillah sehingga banjirnya nggak separah 2020. Ya nggak sampai 4 meter itu. Iya. Di Pilihan Nusa Indah. Pada saat itu benar-benar sampai 4 meter ya. Iya. Dan pagi ini beberapa wilayah bahkan juga sampai 2,5 meter. Tadi di kawasan Grand Galaxy di ruko-ruko itu banjir sampai kaca mobil. Waduh. Mobil itu benar-benar tenggelam. Iya, tenggelam. Dan airnya tuh keruh coklat. Udah nggak bisa dipakai lagi tuh ya. Nggak tahu. Jual murah itu. Iya. Udah. Terus di mana lagi ya? Tadi di Haji Muhi ada yang lapor juga, nggak tahu mungkin bisa dikonfirmasi juga. Tadi ada jalan longsor atau terjadi longsor di sana sehingga akses tertutup. Iya. Jalan nggak bisa dilewati. Dan ini memang tadi malam ya. Kalau di Jakarta Pusat karena saya kan tinggal di daerah sekitaran Senen nih, dari jam 3 pagi. Dari jam 12 bahkan. 12 ya. Jam 12 malam itu sampai jam 5 pagi itu masih hujan. Iya. Dan terus. Oh iya. Iya. Dan memang curah hujannya tiba-tiba tinggi tuh tadi malam. Iya. Memang jam 2 juga di tempat saya di Cikeas. Hujan juga ya? Oh, deras itu. Berarti rata ya berarti hujannya. Makanya debit air tuh makin banyak gitu loh. Dan limpahan dari puncak juga. Iya, dan karena lokasi kan dekat dengan ini ya, Kali Pasir, Ciliwung tuh, Sungai Ciliwung itu kan lebar Om. Iya, dan itu ternyata debit airnya tuh udah hampir kurang lebih tingginya hanya 1 meter dengan jalan. Padahal itu ceruk sekali loh dalam. Dan dia punya terap kan. Jadi biasanya air itu ada di bawah terapnya ya. Nah, ini sampai 1 meter. Iya, 1 meter di atas jalan, di bawah jalan. Jam 22 kalau nggak salah itu Katulampa itu udah siaga 1. Jadi tinggal menunggu waktu aja tuh ke Jakarta. Kiriman jam kirimkan. Iya. Dan Depok sudah tutup. diprediksi ya. Depok pasti kalau Depok dibuka ya ditutup, pasti banjir Depok, pasti harus dibuka. Pintu air Depok juga udah tinggi, tinggi. Statusnya bahaya ya. Jadi kan ada Katulampa, Depok, nah baru Jakarta itu. Jakarta kalau nggak salah di daerah Cilitan itu ada pintu air juga tuh. Iya. Nah itu kalau udah tinggi atau udah dibuka tuh, kalau enggak ya perumahan itu kan. Iya. Berarti ini memang cuaca ekstrim. Iya, cuaca ekstrim. Hujannya lagi tinggi. Iya, cuaca ekstrim. Durasinya panjang ya. Iya. Iya, padahal kemarin juga sempat dilakukan ini ya, modifikasi cuaca. Iya, pada saat tahun baru ya. Iya. Nah, dibuang ke laut semua tuh. Iya. Tapi mungkin memang sekarang ini curah hujan lagi tinggi-tingginya, pembentukan awan hujan juga lagi tinggi, dan modifikasi cuaca itu kan juga terbatas. Karena anggarannya besar ya. Besar itu. Kalau sekali jalan berapa miliar gitu, naik satu pesawat tebar garamnya itu. Iya, NaCl ya. Iya. Kalau di Gunung Sahari juga biasanya walaupun nggak deras-deras amat itu suka banjir. Oh banjir depan sungai sama depan jalan itu kan meluap. Markas Angkatan Laut itu kan? Itu. Itu kayak pantai ya. Airnya ke jalan gitu. Itu saluran airnya memang nggak ini. Iya. Karena permukaannya kan agak sejajar. Bahkan dalam kondisi tertentu malah airnya lebih tinggi. Karena dia serba salah itu kondisinya kalau di situ. Jadi ada dorongan air dari hulu ke situ kan. Terus kemudian sampai dia kan harusnya ke laut. Nah, yang jadi soal lautnya pasang. Jadi ketemunya di tengah-tengah tuh. Di samping banyak sekali sampah-sampah. Nah, itu daerah situ memang banyak pemukiman tuh. Pademangan. Jakarta Pusatnya Gunung Sahari kan. Iya, itu. Tapi itu juga mendingan ya. Di Manggarai itu kalau kita bandingkan dengan dulu, sampahnya itu kan sampah-sampah besar, sampah-sampah rumah tangga, sampah berat tuh, kayak kasur, kulkas. Oh, itu zaman sebelum Pak Sutioso itu. Zaman dulu kita masih bisa lihat tuh sampah-sampah kayak gitu. 2007-an tuh ya. Sekitar itu. Sekarang udah direvitalisasi, udah lebih bagus. Ya alhamdulillah, jadi saluran air juga lebih lancar sehingga mengurangi juga debit air atau aliran air di sekitaran Manggarai, Jakarta Selatan. Itu kalau yang di Kuningan tuh pintu air aman ya di situ ya? Ya kalau di Cilitan atau di Depok itu besar itu pasti masuk juga naik situ. Juga naik situ juga. Ya? Naik juga. Iya.
Artinya buka tutup. Mereka kan ada apa? Informasi nih Katulampa siaga 2, terus naik ke siaga. Itu berapa jam Om? Jaraknya kalau dari Katulampa ke sini? Ya sekitar 6 jaman lah. 6 jaman itu. 6 jaman itu. Lumayan kan? Iya. jam 10 malam itu udah tinggi sekali kan? Iya. 170 cm. Iya. Siaga waktu itu masih siaga 2 ya. Selanjutnya terus naik ya jadi siaga 1 kan? Iya. Memang Iya, limpahan air dari puncak itu enggak ini nih. Memang ya pemicunya itulah salah satunya ya banjir yang cukup berat ini ya cukup besar ini ya dipicu yang itu banjir bandang di kawasan kalau puncak. dihitung-hitung ini bukan termasuk fase banjir yang 5 5 tahunan itu ya. Kalau dihitung 2012, 2017, 2022. Iya. Jadi 2024 sebetulnya bukan termasuk 2025 juga bukan. Iya, Bukan, di 2025 iya. juga bukan ya. Iya. Harusnya di 2027 mungkin. Iya, Tapi 2027. nggak tahu nih, mungkin ada faktor-faktor lain ya. Ya. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir kita udah nggak banjir sebesar ini lagi, karena memang ada dua waduk itu yang di Ciawi itu, Ciawi Sukamahi dan Haduk Ciawi. Nah, itu buat menyodet agar limpahan air tidak langsung ke Katulampa. Iya. Makanya sekarang ini ya itu mungkin yang gara pemicunya yang banjir bandang ini tidak tertampung lagi, debit air sangat besar sekali di hulu kan, puncak. Iya. Ya ini memang derita warga pas banget pas lagi bulan puasa ya. Mungkin kaget juga semalam pas lagi siap-siap untuk sahur. Nah iya, betul. Tiba-tiba air mulai naik. Itu kebayang ya. Jadi harusnya mereka menyiapkan makanan untuk sahur. Jadi sahur ya. Jadi akhirnya panik. Iya. Karena tiba-tiba debit air naik ya. Iya. Perlahan tapi pasti naik gitu kan sampai pada bisa akhirnya dibendung lagi itu kan naik gitu. Sampai akhirnya kan itu tiba-tiba masuk ke rumah pelan-pelan lama-lama jadi tinggi kan. Iya. Dan bahkan tadi yang di Kemang Pratama Bekasi itu yang rumahnya 2 lantai pun sampai kena juga ya. Jadi anak tangganya itu hanya sisa 2 anak tangga. Oh, 2 anak tangga. Iya. Yang enggak terendam air. Berarti mereka mengevakuasi dirinya di lantai 2. Iya, di lantai 2. Itu pun airnya sudah naik sampai 2 anak tangga terakhir tuh. Ya di Bekasi juga tadi informasinya kekurangan perahu karet ya untuk mengevakuasi itu karena memang ukurannya kurang besar gitu. Jalannya? Enggak, ini perahu karetnya kurang besar. Karena mungkin banyak warga yang harus dievakuasi gitu. Iya. Nah kalau tadi kita lihat gambaran dari belakang Antam di Jakarta, itu kan juga mungkin agak menjadi kendala ketika perahu karet mau masuk karena jalannya itu gang-gang kecil gitu ya. Iya. Mungkin kayak perumahan-perumahan di Bekasi itu perlu perahu karet tuh. Seperti yang di Tangsel juga kan itu bisa itu. Kalau yang di Antam tuh kayaknya enggak kecil kan. Iya. Oke, baik. Kita prihatin dengan banjir yang melanda hari ini dari kemarin ya. Ini cukup merata di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan mungkin wilayah-wilayah sekitar lainnya. Mudah-mudahan air cepat surut dan hujan juga relatif lebih reda. Debitnya lebih kurang lah. Berkurang sehingga sungai juga tidak meluap ya, dan tinggi muka air di beberapa bendung Katulampa atau pintu air di Depok juga tidak menambah ketinggiannya. Oke, kita break dulu ya sobat. Tetap bersama kami di Morning News. iNews.id, ini baru berita.
Banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian. Banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian. Banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian. Kembali lagi di Morning News, kita sapa dulu ya untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya yang ikutan di pagi hari ini. Ada Pak Afan, pagi Om FS, Om Andri, dan juga Om Said. Katanya saya usul, kayaknya itu Lebak Sari, lebih tepatnya disebut daerah Tanjung Barat. Karena dekat dengan kantor Antam dan Kali Ciliwung. Sedangkan Kelurahan Jagakarsa atau Kecamatan Jagakarsa itu mengacu ke wilayah sekitar Cilandak, Ragunan. Oke. Oke. Pak Wali Kota mohon dikaji lagi. Ada Mbak Puri Harbani, selamat pagi. Untuk sodetan Ciliwung ke BKT kabarnya apa berfungsi bagus? Pak Wali Kota gimana? Pak Said gimana Pak Said? Sodetannya berfungsi nggak? Oh, yang mana nih? Itu tadi dari Ciliwung. Oh, Ciliwung kayaknya nggak berfungsi sih kalau menurut saya sih, ya kan? Karena ya masih limpahannya sangat besar sekali gitu loh. Harusnya ya dari yang itu saya bilang tadi, yang dua bendungan itu kan itu sudah dibangun dengan dana yang sangat besar sekali gitu loh. Ya kan? Bendungan Sukamahi dan Ciawi itu harusnya difungsikan tuh. Lebih itu optimal. kalau BKT pada saat kondisi krusial seperti ini bisa nampung nggak? Kan biasanya kalau lagi kemarau dia kering kan? Iya, tapi BKT kan makanya pemerintah membangun dua bendungan itu di Bogor. Itu kan karena BKT udah tidak mampu menanggulangi gitu. Gitu. Tapi BKT luar biasa loh, jadi mall terpanjang di Asia. Iya. BKT itu betul. Kalau sore. Segala ada itu ya. Sampai TikTok juga ada tuh. Artis TikTok. Ada manggung di situ. Oke. Nah, ini data dari BPBD hingga pagi ini untuk wilayah di Jakarta yang terdampak. Jakarta Barat ada 4 RT di Kelurahan Rawa Buaya, tinggi airnya sampai 30 cm. Kemudian ini penyebabnya curah hujan tinggi ya. Kemudian ada juga di Jakarta Selatan ada 21 RT. Cukup banyak nih. Di antaranya di Kelurahan Pondok Pinang.
Ketinggian air 80 sampai 100 cm. Selain curah hujan tinggi, tapi juga luapan kali Pesanggerahan. Salah satu penyebabnya. Kemudian di Pengadegan. Pengadegan itu dekat Pancoran ya. 80 cm luapan kali Ciliwung. Kemudian di Kelurahan Rawajati ada 5 RT, tinggi airnya 50 cm. Ini juga luapan kali Ciliwung. Di Cilandak juga sama. Cilandak, Pejaten, Kebon Baru. Kemudian untuk di Jakarta Timurnya ada di Bidara Cina, Kampung Melayu. Dan langganan tuh kalau mau Melayu ya. Melayu ya. Kampung Pulo situ biasanya. Iya, Tapi sebagian kayaknya udah mendingan ya. Udah mendingan itu. Karena udah direlokasi daerah iya. situ. Iya. Oh, pinggir Sebagian kali besar lah. kan ke Rusunawa Iya, kan. karena pinggir kali itu pasti lah. Makanya kalau pinggir kali, sejajar kali udah jelas itu. Iya. Mungkin tinggal ada beberapa. Karena jaraknya hanya beberapa meter dari meter kali. iya. Dan Pasti sejajar. ada meluap ya. Ya mungkin masih ada beberapa titik yang Iya. Makanya hari ini pemerintah melakukan rapat koordinasi langsung nih pagi ini dengan PMK? Ya pemerintahan PMK di bawah koordinasi pemerintahan PMK, BNPB, BMKG, terus pemerintahan provinsi DKI, Kota Bogor, Kabupaten, ya itu melakukan koordinasi lewat Zoom ya. Lewat Zoom ya. Ya artinya. Tadi Ibu Rita ngomong apa teh? Jadi cuaca ekstrim ini akan terus berlangsung ya sampai seminggu ke depan gitu loh. Jadi harus antisipasi ya. Antisipasi. Ya. Jadi beberapa pemerintah kota, kabupaten kota itu mengkoordinasikan agar dilakukan modifikasi cuaca. Misalnya tadi Pemkot Bekasi ya, kalau nggak salah ya. Nah itu mengusulkan adanya modifikasi cuaca. Memang modifikasi cuaca ini sudah dilakukan tuh pada saat awal tahun ya. Liburan awal tahun aman-aman aja kan, kan? Karena ya dibuang semua tuh. Memindahkan hujan ke laut ya. Iya. Tapi memang biayanya sangat besar sekali. Dengan efisiensi anggaran seperti ini bisa nggak tuh keluar lagi kan? Iya kan? Modifikasi Masalahnya cuaca. kalau modifikasi cuaca itu kan sifatnya temporary sementara Pak, ya kan. Padahal sebenarnya akar persoalannya kan bukan itu. Iya betul. Itu Akar makanya persoalannya kan sebenarnya saluran airnya yang harus benar-benar bisa diatur. Penyelesaiannya harus secara dan dirapikan gitu loh supaya tidak menjadi masalah ke depannya. Iya, penyelesaiannya harus komprehensif lah. Artinya di puncak itu harus ditertibkan lah bangunan pila-pila liar yang menjadi resapan air itu ada beberapa pila yang disertifikatkan ya. Artinya itu yang L-nya double apa L-nya satu vilanya? Pila L-nya double. Double. Jadi bedanya apa Pak Said? Iya ternyata katanya banyak villa yang ini ya harusnya itu adalah resapan air. Resapan air. Sebenarnya juga ada tuh. Artinya villa itu keluar ada sertifikat hak pakai. Kalau sertifikat hak pakai itu yang pernah kita investigasi ya. Iya. Itu ada beberapa villa yang keluar tuh sertifikat hak pakai. Tapi kalau sertifikat hak pakai itu tidak boleh membangun, artinya harus ada resapan gitu. Jadi tidak kan dibangun vilanya. Artinya cuman gubuk-gubuk atau rumah-rumah yang bisa dibongkar gitu loh. Ini di semen, ya itu makanya resapan. Itu katanya mau dibongkar-bongkarin. Nah itu kita tunggu tindakan dari kemarin kan untuk yang di pinggiran jalan udah habis ya. Itu oleh Pemkab Bogor, kan? Terus kemudian gubuk-gubuk yang jualan. Jualan. Nah, berarti harus berani juga untuk bongkar villa ya. Villa permanen. Villa permanen yang gede-gede banget itu. Renangnya. Benar. Punya pejabat-pejabat itu. Iya. Makanya. Nah itu mungkin perlu tindakan dari Kementerian Kehutanan lah itu. Karena Pemkab Bogor itu nggak mungkin lah untuk bisa menertibkan itu pila-pila tidak berizin. Termasuk hotel-hotel juga ada yang membangun ya menambah bangunannya. Gitu di puncak itu di puncak itu. Itu kita sudah melakukan investigasi juga. Cuman ya itulah makanya perlu tindakan nyata dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Tapi banyak ini investigasinya berarti ya kalau di puncak ya. Waduh, jangan yang pila-pila. Investigasi yang mana nih? Mungkin sebenarnya tujuannya lain. Lain. Alasannya investigasi ya. Investigasi. Dikemas dalam bentuk investigasi. Minggir dulu kan? Cangkangnya. Jadi kalau paling misalnya, aman sih. Kalau misalnya terciduk, investigasi. Bisa aja. Dari tadi soalnya investigasi. Iya. Nggak cuma villa doang kayaknya nih investigasinya. Kayaknya ada yang lain ini. Yang kontrak-kontrak enggak Pak? Kontrak itu di bawah. Ini kan kita di puncak di atas. Tapi ada masih di bawah itu, masih di bawah. Iya. Nah, untuk di Jakarta sendiri, ini kan sudah ada beberapa upaya mungkin dari pemimpin-pemimpin terdahulu dengan sumur resapan, sodetan. Itu sudah cukup ini belum signifikan untuk mengurangi banjir.
Ya sebenarnya sih cukup signifikan, cuman dari kesadaran masyarakat sendiri nih, buang sampahnya ini. Nah itu, kita lihat nih kalau itu selokan air itu penuh sampah gitu loh. Ya tinggal tunggu aja waktu hujan pasti pompa-pompa air itu ternyata mati isinya sampah juga. Sampah juga, iya. Bahkan sampah-sampah itu ada pakaian juga, pakaian warga. Itu kan sempat berapa bulan yang lalu kan, yang Januari ya kalau nggak salah itu pompa di Kelapa Gading kan nggak berfungsi itu rusak. Nah itu juga harus dibenahi lah, artinya ya secara menyeluruh lah, jangan melihat dari secara sektoral aja gitu. Iya. Tapi tata kota di Jakarta juga kayaknya memang kurang ini ya, kurang optimal untuk saluran dan resapan air. Betul ya. Ya itu kan di Kelapa Gading aja kan harusnya memang ada dulu kalau nggak salah ada waduk buat resapan air tuh di dalam Kelapa Gading ya. Cuman itu kan ada sekarang sudah mulai dibangun juga itu. Iya. Ya kan? Karena Gading juga lumayan sering banjir ya. Iya. Iya itu kan kawasan sering banjir ya. Kawasan elit padahal itu kan. Betul. Iya. Di depan Moy itu. Sering banjir. Kodamar itu kan, depannya Kodamar. Iya. Benar. Yang di Polseknya sempat banjir dulu ya. Ya, sekarang Polsek. masih nggak sih? Polsek Kelapa Gading sih banjir kan? Ya, kalau pompanya berfungsi sih enggak. Kemarin pompanya enggak berfungsi tuh di situ. Iya. Kemudian di Kemang juga enggak ada kabarnya nih. Kalau Kemang langganan itu. Tembus ke Antasari. Iya, Kali Bangkai itu kan. Iya. Benar. Itu makanya saya bilang sejajar dengan kali itu repot itu. Iya. Ya kan? Dan dataran rendah ya. Itu berarti kalinya harus dikeruk apa gimana? Nah, itu memang harus dikeruk juga, memang kalau bisa diperlebar karena ini kan dibuat pemukiman kan, ada dibuat orang jualan lah atasnya kan. Oke. Kita update dulu ya situasi lalu lintas di pagi hari ini, karena kita sudah bersama dengan petugas NTMC Polri, ada Brigadir Maidina di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Maidina. Baik, terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni arus lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun berbelok ke arah Tebet saat ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar tetap berkonsentrasi pada saat berkendara, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Semanggi menuju ke arah Cawang ataupun yang akan berbelok ke arah Pasar Minggu, saat ini terpantau ramai namun masih tetap lancar dan pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat adanya pertemuan arus dan banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet ataupun sebaliknya, saat ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara khususnya roda 2, agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Nah pemirsa, kami informasikan bahwa di kawasan ini dilintasi oleh angkutan umum seperti busway. Untuk itu kami mengimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan juga perlu kami informasikan kembali bahwa kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap, sehingga plat nomor genap saja yang dapat melintasi di kawasan ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil silakan melintasi jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi, dan untuk sesi kedua akan diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 206 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 27 luka berat dan 261 luka ringan. Dari 206 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan nonton. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda.
Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagian dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Medina untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, ini ada warga juga yang menginfo imbas luapan kali di sekitar lampu merah Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Itu mah langganan. Lalu lintas tersendat. Iya, di Hek itu langganan. Pengendara hati-hati dan untuk roda 2, roda 4 masih bisa dilintasi. Kemudian imbas genangan air di depan putaran Samsat Jakarta Barat dan Mogot dan Grogol tersendat. Di sana juga ada genangan. Nah, banjir di Jalan Perjuangan Jakarta Barat. Ini airnya terendam banjir sekitar 30 cm. Depan Geraha Mas hanya bisa dilintasi roda 4. Untuk roda 2 tidak bisa melintas. Kemudian di Jalan Dan Mogot juga depan Jembatan Gantung arah Cengkareng hanya bisa dilintasi roda 4. Roda 2 tidak bisa melintas, bisa cari alternatif lain. Jangan dipaksa, takutnya mogok ya atau kenapa-napa. Iya, betul. Ada juga info dari Pak Dino. Mau nanya nih, serius katanya. Woi. Kalau serius langsung nikahin aja, Pak. Kalau musim hujan direkayasa supaya kurangin hujan. Tapi waktu musim kemarau panjang banget, waktu yang lalu kok nggak dibikin hujan buatan ya? Nah, tuh dia tuh. Ada yang mau nanggepin? Kenapa itu? Ada juga info nih. Susah kali ya bikin hujan buatan ya? Bangku. Iya, susah benih apa air. Bisa airnya dia pakai waterbombing itu kan biasanya hanya untuk memadamkan api. Hotspot, ya. Kalau untuk itu Kalau kan hujan buatan dia kan hanya memodifikasi cuaca, memang tapi ada benih bibit-bibit hujan gitu loh. Artinya itu kan disemai supaya timbul hujan. Kalau musim kering susah, agak sulit. Oke. Depan Metro TV banjir, keluar pintu tol Tangerang Jakarta macet. Wow, ini memang banyak jalan yang banjir nih. Di Jalan Arjuna depan Geraha Mas arah RCTI maupun arah Kembangan juga banjir setinggi 20 cm. Ini juga banyak motor yang nggak berani lewat di sana, hanya bisa dilewati oleh roda 4 kendaraan. Bengkel laris nih. Iya. Mesinnya pada ini. Mesinnya pada ini kan ganti oli kan harus ganti. Iya, kalau masuk kan pasti ganti oli tuh. Iya. Ini memang langsung bergerak juga ya pemerintah tadi pemerintah. Rapat koordinasi pagi ini jam 9 tadi. Iya. Ini memang mengejutkan juga ya. Mengejutkan. Setelah berapa tahun kita nggak pernah banjir sebesar ini ya. Banjir ya. Maksudnya banjir ada tapi mungkin tidak terlalu besar lah, relatif gitu. Cepat surut ya. Dengan upaya yang pernah dilakukan kan antisipasi banjir ini kan udah lumayan ya. Cuman tiba-tiba kan lumayan besar nih gitu kan. Di Bekasi terendam sampai 4 meter ya kan. Iya. Benar. Kemarin sempat banjir kan, cuman orang juga banjir sekarang cepat surut. Ternyata ini yang gedenya belum datang gitu. Dan ini juga masih diwaspadai karena tadi disampaikan oleh Ibu Rita ya, Dwi Rita Karnawati, Kepala BMKG, bahwa potensi cuaca ekstrim ini berlangsung selama satu minggu ke depan. Sepekan ke depan. Dan ini bukan hanya di wilayah Jabodetabek ya Om ya? Iya, di seluruh wilayah sih. Di seluruh wilayah. Di Jawa Tengah juga katanya sama tuh, dan sudah dipetakan juga kan daerah-daerah yang rawan bencana hidrometeorologi. Iya, dan termasuk juga ini ya tanah longsor dan sebagainya gitu kan. Ya itu pasti banjir ya. Iya, kalau hujan deras tuh ya pasti ada impactnya, bisa tanah longsor, bisa. Ya itu termasuk hidrometeorologi. Oke, mungkin ada info juga ya dari Sobat iNews bisa disampaikan pada pagi hari ini. Dan ada info apa Om? Belum nih, lagi dicari lagi informasinya. Belum ada informasi selain yang tadi. Iya. Dan ini juga untuk penanganannya, karena memang di wilayah Bekasi juga banyak yang banjir ya. Perumahan Irigasi Danita RW 14, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Banjir itu sudah masuk ke dalam rumah. Itu di dalam rumah tingginya sekitar sebetis orang dewasa, bahkan sampai selutut orang dewasa. Nggak tahu tuh yang di depan rumah atau di jalannya, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Nah, kemudian tindak lanjutnya BPBD Kota Bekasi segera mengirim perahu karet ke lokasi perumahan. Itu dia makanya. Untuk melakukan evakuasi. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya ketika banjir terjadi, dulu itu sempat di wilayah Jakarta Barat, Puri itu juga banjir sampai parah setinggi dada, leher atau perut orang dewasa. Itu ada warga yang tidak mau dievakuasi.
dia tidak mau meninggalkan rumahnya karena takut ketika rumahnya ditinggal ada pencurian. Ada pencurian. Ya, ada pencurian. Ya itu memang ya mereka kebanyakan ada tinggal di lantai dua lantai sih rumahnya. Iya. 2 lantai mereka mengungsikan alat-alat. Barang-barangnya juga otomatis ya. Otomatis hanyut maksudnya. Ya terendam lah. Iya, terendam. Paling alat-alat elektronik diangkut ke lantai 2 ya. Kadang itu kan pernah juga ada yang di atap itu kan, mengungsi di atap itu kan. Akhirnya warga bertahan di atap rumahnya sendiri. Kalau ada yang lantai 2 ya di lantai 2, pada di balkon-balkon tuh kan menunggu dievakuasi karena perahu karet BNPB atau BPBD juga menyisir lokasi. Dan ini banjir juga terjadi di Pasar Minggu nih. Pasar Minggu. Iya. Di Hampir sebelah 2 meter ya, tuh ya. Gimana Om Dwi? Komentar Di channel YouTube kita tuh. Ini Pasar Minggu. Pasar Minggu Pejaten Timur. Oh ya Pejaten ya. Itu semang langganan banjir Om. Iya. Pinggir kali juga ya. 5 meter. 5 meter. 5 meter. 5 meter ketinggiannya ya. Itu tapi memang daerahnya turun ya. Jadi lebih tinggi jalan dibanding tempat tinggalnya. Kan memang daerah Pasar Minggu, Jagakarsa, itu kan perbukitan ya. Iya benar. Iya. Jadi jalannya aja banyak yang menurun gitu ya. Daerah Jagakarsa, terus apalagi Ciganjur. Ciganjur. Betul dari situ. Tapi Ciganjur masih ada setunya juga di situ kan. Setu Babakan tuh lumayan. Ciganjur nggak begitu parah lah. Kalau banjir masih bisa buang ke situ kan. Aliran airnya kan. Yang Jagakarsa ini Jagakarsa itu. Jagakarsa yang lumayan parah ya. Iya. Kita akan tunggu juga ya seperti apa gebrakan dari pemimpin yang baru. Gubernur DKI Gubernur DKI yang baru juga ini. Itu kan salah satu PR-nya kan mengatasi banjir tahunan. Nah, ya kan? Betul. Udah pulang retret kan? Hah? Udah pulang. Udah pulang. Udah ya? Udah pulang. Ini ada di sini. Iya. Apa sih kalau kita ingat lagi Om programnya Mas Pram dan juga Bang Dul untuk banjir itu apa? Untuk banjir. Ya apa? Ya mengurangi lah, artinya tidak terdampak lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya. Yang dulu kan punya program unggulan atau andalan masing-masing ya. Masing-masing. Pak Jokowi Sodetan. Mas Anies Sumur Resapan. Iya. Bang Foke sama Bang Yos dulu apa? Apa ya? Zaman BKT itu zaman siapa? BKT zaman Setioso itu kayaknya. Iya. Ya Setioso itu Bang Yos. Belum lahir kayak saya itu. Iya Bang Yos. Bang Yos, tapi kalau di Bang Yos itu dia saya lahir tuh tahu-tahu BKT udah rame aja itu. Itu sebelum ada yang jual tutut. Sebelum Bang Yos itu kan belum dinormalisasi tuh Kali Ciliwung. Itu tempat tidur ada nyampe tuh. Yang parah itu Jakarta Utara itu kan, karena dari Jakarta Timur sampai barat selatan itu ngumpul di utara. Nah, makanya di zaman Bang Yos itu kebetulan saya masih jadi wartawan di Balai Kota tuh. Nah, itu apa? Tua juga Bapak ya. Jadi itu setiap kecamatan tuh dijaring gitu loh, diganti batas. Jadi kecamatan ini nih yang membuat sampah, ketahuan tuh. Nah makanya agak lumayan. Setelah itu pinggiran-pinggiran kali itu dinormalisasi, bangunan-bangunan ditertibkan. Memang butuh effort karena dulu kan di kampung Melayu tuh kalau di rawan banget itu banjir tuh. Ya kan? Nah, banyak bangunan semi permanen di pinggir kali itu. Zaman Pak Yos, Bang Yos itu dinormalisasi tuh. Nah, ya itu yang tadi bilang apa, di zaman-zaman selanjutnya kan ada inovasi baru. Berarti gitu loh. Pada saat itu sebetulnya sudah dipetakan sudah diidentifikasi yang banyak sampahnya daerah sini. Yang sini susah nyerap air, yang sini apa. Sebenarnya udah dari zaman Belanda mungkin seiring berjalannya waktu kan berkembang betul. Dinamika masyarakat kota berkembang, penduduk tambah ya kan. Terus kemudian permukiman semakin sempit sampai akhirnya di bantaran sungai juga dibikin permukiman. Kadang orang bangun buat parkir tuh. Seharusnya kan di pinggir kali itu cukup tanaman lah. Ini di semen, ya kan? Jadi agak gimana ya? Kondisinya jadi seperti jadi, itu. Gitu. Terjangan sungai itu kan agak terhimpit ya. Jadi mereka akan menerjang ke lebih deras gitu tentunya. Tapi sebenarnya untuk Jakarta ya, di wilayah Pademangan arah Ancol sana. Itu juga sering kali banjir tapi karena rob. Walaupun gak ada hujan ya, gak ada angin, tiba-tiba banjir aja. Pademangan, Muara Angke, Muara Karang itu
Cilincing. Itu mah cipratan ini ya, air laut ya. Air laut rob itu. Biasanya ya bulan purnama kan itu. Iya. Kan. Tapi itu cepat surutnya Om. Cepat surutnya. Iya, jam-jam ya siang udah surut lah. Dan warga di sana kalau rob udah mengantisipasi. Ya udah biasa. Udah biasa. Iya. Iya. Ketinggiannya berapa sih biasanya kalau rob itu? Setengah meter ya? 1 meter 1 ya. meter Maksimal ya. Maksimal ya. Tergantung tempatnya, kalau di Cilincing pinggirannya ya lumayan juga itu. Iya. Tapi ada di Pluit ya kalau nggak salah ya. Iya, Pluit. Muka air lautnya lebih tinggi daripada daratannya. Iya. Yang ada temboknya juga di Iya, bendung di gitu. bendung. Iya, iya, Itu Pluit. peak ya. Di Tanggul. Peak ya? Mereka punya pompa khusus. Mereka punya pompa khusus, punya ini sendiri gitu. Iya, Oh. jadi kalau banjir mereka akan pompa. Iya. Gitu. Kan dulu pernah sempet dipompa, ternyata masuknya ke tol ya, jalan tol dulu kan Ya. pernah ya. Zaman Pak Yusuf Kala, waktu itu zaman Pak Yusuf Kala sampai Yusuf Kala Enggak. jadi gubernur. bukan Wapres waktu itu pernah dia Wapres. apa? Bapak mukanya ngetes banget itu. Iya. Jadi kayak memberikan tekanan psikologis untuk yang menjawabnya gitu. Mencekam ya. Cekam. Cuman hanya Pak Yusuf Kala tuh yang bisa yang berani ngomong kan? Iya. Iya kan, pik iya, lah iya, siapa iya. yang berani kan? Iya. Iyalah. Jadi ini memang butuh kerjasama dan koordinasi betul. kepala daerah ya. Karena Betul. ini kan melibatkan 2 daerah ya, Jakarta dan Jawa Barat. Atau Iya. mungkin dengan Dan dua Banten provinsi. juga. Banten juga, Iya. Banten. Iya, Ini terdampak wilayah- juga Tangsel kan? lintas wilayah. Ya, Artinya untuk mengatasi banjir ini, Iya. kepala daerah ini harus rembuk, Nah, harus kumpul program Iya. apa yang nanti Iya. akan dibuat untuk menangani banjir. Harus Termasuk- komprehensif Iya, kan. termasuk campur tangan pemerintah pusat. Betul, Iya. betul. Dan harus Iya. kompak ya. Kompak ya. Kompak. Jangan satu kepala daerah semangat nih bikin gini, yang lainnya lah Iya, mungkin sodetan-sodetan ke arah Banten atau Tangerang kan belum dibikin tuh. Baru di Belum ada Bogor kan, baru di Bogor aja kan. Iya. Kali Cisadane, kali Oh, apa dibikin gitu waduk kan. lagi ya, Kali, Cisadane ya. Ya, terus yang di Bekasi gitu kan, mungkin bisa dibikin sodetan juga gitu kan. Iya. Ya, itu kan butuh ya penelitian dan koordinasi lah. Dan waktunya harus cocok, Pak. Nah, Kenapa begitu? Butuh Pak? anggaran butuh maksudnya. anggaran. Membuat waduk kan butuh anggaran Iya, besar, itu, Pak. itu. Betul. Ya paling yang bisa dilakukan ya itu mengeruk kalinya, normalisasi lagi kan. Iya. Ya kan supaya jangan terlalu dangkal dan masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Itu Iya. kan. Ini kan nyapu buangnya ke kali. Kali. Iya. Iya. Itu akan menunggu waktu itu. Iya. Mm-mm. Nimbun Iya, nimbun sampah. Kali jadi Iya, cetek. Iya. Itu nggak cuma kotoran Pak, itu kasur, spring bed, semua masuk Iya, juga tuh ke iya. kali. Dulu Itu daerah mungkin. Bekasi itu, Iya. daerah Bekasi masih itu. Masih. Bekasi masih. Bekasi itu daerah Bekasi waktu itu. Iya. Iya. Nih saya bingung kenapa dibuangnya ke kali gitu. Iya. Kasur tuh. Kasur. Dia sama dipan sama headboardnya nggak? Iya, kadang-kadang iya. Iya, iya. Satu set. Satu set. Sama sofanya Nah, itu kadang-kadang. makanya ya. Itu dia. Ada orangnya juga lagi. Lagi selimutan. Iya. Oke. Baik kalau begitu. Iya. Ini doa dan harapan kita mudah-mudahan banjir cepat surut dan Iya. cuaca juga bersahabat ya, sehingga amin. sungai juga tidak meluap, kemudian juga muka air di bendung-bendung, di pintu air juga aman, dan warga diberikan ketabahan yang terdampak banjir. Mudah-mudahan penanganan juga berjalan cepat, lancar, dan semua bisa ditangani dengan baik tentunya. Amin. Oke, kita berdoa untuk Jakarta, kita berdoa untuk Indonesia. Baik, Om Said, thank you ya. Ya, Terima kasih. terima Om Said, Sehat thank you, Om selalu Said. ya. Oke, Sehat masih. ya. Ya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dalam Morning News edisi hari ini. Jumpa lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Dan Sungkara. saya Andre Susanto. Undur diri, selamat pagi, sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.